Sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, kita selalu saja bersyukur atas seluruh anugerah dan nikmatnya. Kemudian kita juga harus selalu menjadikan Nabi kita Muhammad SAW sebagai suri toladan dalam hidup ini. Hamba Allah semuanya yang dimuliakan oleh Allah. Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30 sebagaimana yang khatib bacakan tadi. Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati, dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku, kata Allah, ingin menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Intinya Allah, manusia diciptakan untuk mengurus bumi ini, mengurus dunia. Dan manusia yang dimaksudkan adalah hamba-hamba Allah yang benar-benar berislam. Dan dalam hal ini Allah juga berfirman, inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah sekarang ini adalah Islam. Singkatnya, hamba Allah, umat Islam disuruh diamanahkan oleh Allah untuk mengurus dunia ini, mengurus bumi ini. Terus bagaimana mengurusnya? Hal yang paling penting, hamba Allah, bahwa jika kita tidak memahami konsep waktu dalam beragama, maka kita tidak akan menjadi khalifah. Oleh karenanya dalam hal ini Muhammadiyah, persyaratan Muhammadiyah, benar-benar memahami konsep waktu ini dalam menjalankan fungsi khalifah yang dikenal dengan tajdid. Gerakan tajdid, hakikatnya hamba Allah, tajdid itu ada dua hal. Yang pertama disebut dengan pemurnian, dan yang kedua disebut dengan pembaharuan. Apa hubungannya konsep pemurnian dengan pembaharuan ini dengan masalah waktu? Hamba Allah, pemurnian itu kembali kepada Nabi. Kita geser waktu kita, kapanpun kita berada di muka bumi ini, di tahun apa saja, bahkan menjelang kiamat, kita kembali di masa Rasul. Itu pemurnian. Sementara konsep yang kedua yang disebut dengan pembaharuan, kita mengikuti perjalanan waktu hingga akhir zaman. Dengan kata lain, maju ke depan. Kalau pemurnian kita kembali ke masa Nabi, kita mundur ke masa Nabi. Tapi pembaharuan kita jalan ke depan, melangkah mengikuti perjalanan waktu. Contohnya Allah, ketika kita ingin melaksanakan ibadah puasa misalnya, ingin kita menentukan kapan kita puasa, maka dalam hal ini hamba Allah, yang dikatakan pemurnian adalah kaifiyat puasanya. Bagaimana kita puasa harus sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita kembali ke masa Nabi, pemurnian. Tidak boleh kita berpuasa menyelisihi tuntunan Nabi. Itu pemurnian. Bagaimana puasa? Itu pemurnian hamba Allah. Tapi menentukan kapan puasa itu pembaharuan. Kita tidak mungkin kembali ke masa Nabi ketika Nabi mengatakan sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Fa in huma alaikum fa akmilu sya'ban 30. Berpuasalah, kata Nabi, hingga kamu melihat hilal, dan berbukalah atau berhadaya dengan melihat hilal. Apabila tertutup mendung, maka genaplah bulan Sya'ban di masa Nabi. Itu di masa Nabi belum ada ilmu astronomi saat itu. Itu nggak boleh pemurnian. Tapi apa juga pembaharuan. Kenapa? Karena Allah juga mengatakan, "Wallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddara
lita'lamu adada sinina wal hisab, agar kalian bisa menghitung bilangan tahun dan perjalanan waktu, atau hisab atau ilmu hisab. Jadi berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, ayat surah Yunus ayat 10 ini dan ayat-ayat yang lain, maka dalam hal ini menentukan kapan puasa misalnya, itu harus kita lakukan pembaharuan. Tidak mungkin lagi kita melihat dengan mata, apalagi dengan mata zaman sekarang ini. Itu hamba Allah. Ya, sudah ada ilmu astronomi dan akan terus berkembang. Orang sekarang sudah menciptakan ilmu astronomi bukan hanya dalam ilmu falak, tapi juga dalam ilmu militer. Karena hakikat puasa itu yang harus kita murnikan, tapi menentukan kapan puasa itu metode wilayah pembaharuan. Contoh lain, Nabi mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian aku salat. Salat itu pemurnian. Tidak boleh kita salat menyelisihi tuntunan Nabi, tapi menentukan kapan kita salat itu pembaharuan. Gak mungkin kembali ke masa Nabi, karena Nabi mengatakan waktu duhri misalnya, waktu duhur itu idza zalati syamsu wa kana dhillu rajuli qatulihi ma lam yahdil asr. Waktu duhur itu kata Nabi ketika tergelincir matahari dan bayang-bayang seorang laki-laki sama panjang dengan badannya. Terus apakah sekarang kita mau salat duhur, muazin berdiri di panas terik matahari menunggu tergelincir matahari? Bukan, kita lihat jadwal salat, itu pembaharuan, itu ilmu astronomi. Kalau kita tidak memahami ini, maka kita akan kacau. Seluruhnya ingin kita murnikan. Sampai ada mengatakan Nabi haji naik unta, kita juga harus naik unta, pemurnian. Kacau. Itu hamba Allah. Sekedar buat contoh bagaimana memahami konsep pemurnian dan pembaharuan. Kalau kita bahas hal ini cukup panjang hamba Allah. Intinya bahwa jika kita tidak pandai, tidak benar-benar bisa memahami konsep waktu dalam memahami ajaran Islam, maka kita sulit untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Aqulu biqauli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, usiku wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول بقولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وأقيموا الصلاة.